Oke lah, lu misalnya nggak tahu nih agama gue, lu nggak assalamualaikum atau nggak shalom apa segala macem, nama budaya nggak gitu, cuma minimal hai gitu kan, Kalau nggak minimal adback gitu ya. kalau nggak adback ya gitu. Apa anjing pepe bangsat. Sekarang yang sama jenis aja bisa punya perasaan, apalagi yang lawan jenis aja. Tapi kayak misalkan teman kita gitu kan, cakep banget udah. Tapi kan kata kita berdua Anjing banget, gitu kan banget. 3, 2, 1 RAD Podcast with Rizky Zulfa. Ini dia lagi nih anjing. Listen guys. Oke, jadi di podcast gue kali ini kita bakal ngebahas tentang percintaan dan support system. Ini kayaknya lagi rame banget nih. Gue nggak tahu sih ya sebenarnya kenapa orang terlalu ngebawa serius tentang support system ini gitu ya. Apalagi kayak gue yang udah kayak waktu dulu tuh gue kayak ngerasa ya udahlah biasa aja sih, santai aja kali gitu. Tapi makin kesini gue kayak makin mikir anjir kayak emang gue butuh seseorang untuk jadi support system gitu. Maksudnya orang dari luar gitu ya, maksudnya orang asing gitu, bukan dari keluarga, bukan dari saudara ataupun orang tua gitu, tapi kayak orang asing yang entah dia jadi sahabat gue atau jadi cewek gue gitu, jadi pacar gue gitu, untuk jadi udah tinggal sahabat. Oh iya betul. Yang udah begitu. Jadi kayaknya gue perlu sosok wanita untuk menjadi support system gue gitu ya kan. Nah menurut lu Ki, lu kan gimana ya, lu kan yang udah pernah punya cewek nih. Iya. Udah sering lah anjing. Nah menurut lu ngaruh nggak? Maksudnya bisa nggak sih cewek lu ini jadi support system lu dalam melakukan hal-hal yang lu lakukan sekarang gitu? Bisa banget, cuma berpengaruh banget sih. Kayak kadang kalau kita balikin aja, kadang orang tua kan nge-support kita, nge-support cuman mungkin enggak ditunjukin cara dia nge-supportnya kan. Iya. Tapi kan kalau kayak pacar, yang namanya pacar gitu kan, nah, apalagi kalau lagi bucin-bucinnya, pasti kan nge-supportnya kayak bener-bener ayo dong kamu kayak gini. Menurut gua ya penting sih. Kalau terus ya gue juga masih butuh menurut gua. Gak punya pacar guys. Gimana ya? Tapi kayak kalau menurut lo nih, misalnya dibilang kalau ada orang nanya, Ki, tipe cewek lu tuh kayak gimana sih? Gua gak punya tipe sih kalau gua. Soalnya kalau ditipe-tipein juga gue emang gak ada tipe-tipe juga sih kalau menurut gua. Ya penting ya basic aja sih kalau gue. Soalnya kalau gue dibalikin itu ke ceweknya, tipe cowoknya gimana gitu ya? Gimana? Ntar dia pasti nyarinya yang lebih. Pasti ya gue juga gak munafik ya, pasti gue nyari yang lebih. Cuman kan kalau gue kayak gitu terus, ya gimana ya kan, alasan lu jomblo itu bukan karena lu susah dapat pacar anjing. Karena lu terlalu pemilih. Iya, coba iya kalau gak pernah milih. Tapi kayak gue juga kalau tipe misalnya secara fisik gitu harus yang kayak gini, harus yang tinggi, yang putih, yang apa segala macam. Gue enggak sih, maksudnya gue ya udah kalau emang gue udah suka sama seseorang, gue bakal ya udah suka aja gitu. Iya, kan, entah dia bentukannya kayak gimana gitu. Iya kan, misalkan gue kayak udah nyaman nih kalau sama satu barang, misalkan gue nyaman sama sepatu ini, mau dia udah rusak mau kayak gimana pun pasti tetap gue pakai gitu. Karena udah nyaman posisinya. Sama kayak ke cewek, misalkan gue udah suka, emang kayak misalkan gue mikir kayak ini dia gue banget nih, misalnya kayak satu frekuensi gitu kan. Iya. Pasti dilanjut kok, sumpah. Kecuali emang karena ada sebab akibatnya baru bakal mundur. Tapi lu pernah nggak misalnya lu ketemu nih cewek cakep banget gitu kan, kayak idaman idaman sama teman-teman lu lah, teman-teman lu bilang anjing Ki ini cakep banget gue cewek apa segala macam gitu. Tapi lu ngelihatnya iya lu bilang dia cakep, tapi lu kayak ngerasa biasa aja sama nih cewek. Pernah nggak? Jadi kan setiap orang kan mungkin seleranya beda-beda ya. Balik lagi kan kalau kayak gitu ke selera kan. Kita juga nggak tahu kan. Kayak misalkan teman kita gitu kan, cakep banget udah. Tapi kan kata kita berdua anjing banget, gitu kan banget. Ya kayak, iya sih benar. Kan, itu kan balik lagi selera kan. Kayak yang pernah terjadi kayaknya. Iya, kayak kan enggak. Ya gimana ya, menurut dia cakep belum tentu menurut gua cakep, dan sebaliknya gitu. Kalau menurut si cewek temen gue ganteng ya belum tentu gue juga ganteng di hadapan si cewek gitu kan. Iya benar. Jadi gue juga nggak bisa gimana ya, gue nggak mau ke situ lah pokoknya. Kalau misalkan temen gue cakep
ya emang sih kadang teman-teman gue juga ngomong cakep beneran gitu, cuman ada aja gitu yang enggak Yang yang gue seraknya. Ya, Kan yang menurut mereka cakep tuh belum tentu menurut kita cakep gitu. Iya. Tapi bukan berarti jelek, maksudnya bukan berarti jelek, tapi emang kayak biasa aja gitu ya. biasanya bukan selera, bukan selera, gimana ya? Emang Nggak bisa dipaksain gitu kalau emang bukan selera. Ya bener sih, harus dipaksa juga. Kayak gitu sih kalau di gua. Terus gue misal contoh ada siapa nih yang lagi naik banget, kayak misalnya Anya Geraldine sama Anselma Putri gitu. Ada yang bilang Ansel cakep, ada yang bilang Anya cakep. Tapi ada juga kan yang bilang Anya sekelas Ansel tuh, ada yang bilang nggak cakep tuh, kayak ada aja. Maksud gue bukan berarti mereka nggak cakep atau si cowok yang bilang Anya Ansel ini nggak cakep, cuman emang kayak ya selera orang beda-beda gitu. Beda-beda. Dan definisi cakepnya tuh gimana ya, nggak Ya, susah banget sih ada standar cakep tuh. Iya. Entah itu cowok entah itu cowok ataupun cewek gitu, standar cakep tuh kayak nggak bisa dijadiin standar dia cakep tuh kayak gimana Iya, gitu kayak menurut gua. nggak bisa dijadiin patokan itu nggak sih? Heeh. Si ini kan cakepnya misalkan di kumpulannya si ini kayak gini cakep karena ini, Mm-mm. ini cakep karena ini, gitu juga kan nggak tahu, beda-beda kan. Dan kadang malah misalnya kenapa lu bilang dia cakep karena dia punya sesuatu yang dia punya ini gitu. Tapi buat kita ngelihat dia punya ini itu, kita ngerasa kayak apa nih, kayak biasa aja dah gitu. Benar. Tapi lu pernah nggak ngerasa risih sama cewek? Pernah itu belum lama sih kejadiannya, baru bulan-bulan kemarin. Ini orang, kalau gue sih nggak peduli ya, kalau lu mau ngechat apapun terserah. Yang penting jangan cowok-cowok kayak langsung lu nelpon, apalagi gue sama dia kan gimana ya, belum kenal banget gitu. Ya gue sama teman-teman gue yang lain ya, kalau misalnya kayak teman kampus, teman apalah pokoknya. Kalau gue emang seneng terus nih anaknya asik, oke, gue balas gitu. Cuman kalau tiba-tiba lo nggak kenal nggak apa, sedangkan gue sama dia chatannya kayak baru-baru basic banget, tiba-tiba nelpon kan kayak anjing nggak jelas banget. Orang juga punya kesibukan anjing, kayak lu bayangin setiap 5 menit sekali nelpon, mau ngapain, minjem duit anjing, lu kata pinjol gue emang. Maksudnya gimana ya, yang udah pacaran aja belum tentu kayak gitu loh. Iya, kayaknya gue juga nggak ngesuka banget anjing, apalagi kayak apa harus telepon, kalau ngabarin oke lah. Cuman ya gue mau ngabarin ke dia ngapain, dia bukan siapa-siapa gue kan. Iya, lu siapa anjing? Iya, siapa anjing? Aneh banget semua itu, kayak risihnya sih dari situ. Terus udah gitu, kalau gue gitu orangnya, kalau misalnya udah kenal, udah emang lu asik menurut gue, bebas deh mau ngapain, terserah deh. Yang penting gue udah asik aja kalau nih, gue udah welcome. Cuman ya orang emang gimana ya, kayak pengen banget deket, tapi cara dia salah, kayak dia ngimbangin kata-kata temen gue, kayak kan juga ngomong kasar gitu kan. Anjing lu, anjing gue harus jalan lu. Sebenarnya aja lu. Sebenarnya nggak ada masalah sih lu ngomong kasar apa gimana macem, apa segala macem. Buat gue pribadi ya, gue sih nggak masalah. Cuman kalau baru kenal banget, anjir apaan dah? Iya, kayak nggak jelas banget sumpah. Maksud gue sama cewek aja nih yang udah kenal lama aja, gue masih nggak berani buat ngomong kasar gitu. Kalau kecuali emang dia omongannya emang agak kasar gitu. Ya oke. Kalau ceplos gitu kan ceweknya. Cuma kalau emang baru deket, apalagi gimana ya, gue yang udah lama deket aja nggak berani buat ngomong kasar, apalagi yang baru deket, baru kenal ya kok. Kayak aduh, gimana nih, gue mau balas, gue nggak balas, aku dikira disangkain sombong kan. Iya. Gue balas nanti kayak nakan, pasti dia begitu terus. Akhirnya ya mau ngomong goblok, sorry. Tapi kadang gue juga suka ceplos sih. Iya, tapi emang harus ceplos sih gue jadi orang mah. Iya sih benar. Soalnya gue juga pernah risih, cuman kayak risih gue aneh kok. Jadi bukan karena respon dia atau kayak gimana, cuman gue ngerasa risih kayak gimana ya, dia nge-add gue nih, terus cuma P doang. Anjing, gue nggak ada adabnya. Maksud gue gimana ya? Oke lah, lu misalnya nggak tahu nih agama gue, lu nggak assalamualaikum atau nggak shalom apa segala macem, namo budaya nggak gitu, cuma minimal hai gitu kan. Kalau nggak add back gitu ya. Kalau nggak add back ya gitu. P apa anjing, PP bangsat. Gak ngerti gue maksudnya apa gitu. Maksudnya ya sopan dikit lah gitu loh. Maksudnya gua aja berusaha banget buat misalnya mau kenalan sama cewek tuh selalu berusaha buat sopan gitu kan ya, walaupun kadang suka nggak direspon gitu. Jadi kalau gua pribadi risihnya tuh karena itu sih, karena kayak dia nggak sopan. Nah, dan menurut lu nih, first impression tuh penting nggak? Tapi first impressionnya bukan dari fisik, tapi memang dari lu kenal virtual deh gitu.
Terus first impression ketemu dia. Terus enggak. Terus pertama kali dia ngechat aja. Pertama kali lu Oh. ngechat dia atau dia yang Nah. ngechat lu. First impression tuh penting enggak menurut Menurut gue penting sih, kayak karena kalian kan, kalau kenapa menurut gue penting, karena setiap cewek maksudnya yang gue kayak gue deketin gitu, Heeh. dia tuh kalau misalnya pas kita main atau kita ada di tengah-tengah chatan atau lagi teleponan, pasti dia nanya, first impression lu ketemu gue apa sih? Kayak Oh. dia tuh selalu nanya kayak gitu kan. Oh iya. Iya, rata-rata gitu. Heeh. Terus kayak ya gitu. Kalau menurut gue penting karena kan gimana ya? Gue tuh pengen tahu gitu pertama. Kan setiap gue kenal sama cewek-cewek itu beda-beda kan first impressionnya kan. Iya. Ya ada sini jutek, ada yang dingin segala macam kan. Oh iya ya. Heeh. Jadi gue tuh kayak pengen tahu aja, tapi bukan sekedar pengen tahu terus gue tinggal enggak anjing. Pasti gue chatin nih, sekarang tuh masih ada nih kalau misalnya lu nih. Banyak. 2 orang. Ya, tai. Gue mah dikit. Tapi kalau menurut lu, Dik? Gue juga penting sih menurut gue, kayak gimana ya, first impression tuh kayak kedepannya bakal gimana tuh kayak ditentuin dari first impression sih menurut Iya dari gue. awal kan, karena kita udah tahu nih awalnya si ini tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan emang sekiranya enggak deh bukan gue banget, ya udah, jadi udah tahu Iya. dari awal gak usah dilanjutin. Karena kalau gue pribadi tuh misal ada cewek nih yang ngechat gue gitu. Nah dari situ first impression gue udah rusak sih sama lu. Cuma gue ya berusaha, ya udah gue ngasih lu kesempatan nih, kalau emang lu mau kenalan sama gue, mau temenan sama gue gitu, ya udah ayo. Cuma kalau misalnya gue gimana, gue kasih kesempatan nih, oke lu nggak sopan nih di awal, oke fine, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya lu keterusan kayak gitu, ya gue akan ngomong ceplos-ceplos, gue nggak suka ya lu kayak gitu, gue nggak suka ya lu gini gitu, gue nggak suka ya karena lu karena lu gini. Terus kayak ya udah gue stop pembicaraannya di situ sih. Iya. Karena ngapain ya? Kalau emang dia mau berubah, ya dia berubah pas gue ngasih kesempatan dong gitu loh. Nggak pas gue ngomongin dulu lu baru berubah gitu. Gimana ya? Kalau kayak gitu caranya kapan lu sadar ya gitu loh. Karena nggak banyak kayak gue orang-orang kayak kayak gue, kayak lu yang bocahnya ceplos-ceplos gitu. Ya emang kadang suka bikin orang sakit hati terus pada ninggalin sih. Cuman emang itu menurut gue cara terbaik gue sih, soalnya kayak kalau gue diem-dieman terus gue harus ngomongin lu di belakang, kayaknya enggak banget menurut gue. Malah kayak gimana ya, cundang banget anjing kalau harus ngomongin orang di belakang. Mendingan gue ngomongin di depan, lu terserah lu mau bilang gue jahat atau gimana, yang penting gue udah ngungkapin apa yang gue rasain. Ketimbang gue harus ngomongin lu di belakang terus lu tahu dari orang lain, lu malah makin kesel kan. Kalau gue ngomong langsung di depan lu kesel sama gue cuma sekali doang. Cuman kalau lu ngedenger gue ngomongin di belakang, lu kesel berkali-kali pasti, kayak lu benci banget. Satu lu kesel dari guanya. Kesel dari guanya. Kedua, lu kesel dari ya udah berapa banyak orang nih yang dia ngomongin gua kayak gitu gitu loh. Terus kan gini. Kalau lu misalnya kalau gua pribadi nih ya, gua tuh enggak suka banget cewek yang tau sih lu yang manis-manis gitu kata-katanya. Misalnya nih lu baru kenal nih, nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada komitmen apa-apa, belum ketemu nih sama sekali gitu ya kan. Mungkin ya minimal baru callan doang, sleep call gitu. Terus setelah sleep call nih, terus dia kayak manis gitu, terus kayak perhatian kalau lu tiba-tiba. Oke lah kalau perhatian sih nggak masalah sih. Cuman kalau kayak kata-katanya jadi manis, lu risih gak? Gue risih sih. Kalau gue ya pasti risih lah anjing, soalnya kan lu sama gue kayak belum akrab banget, terus belum kenal banget, terus tiba-tiba lu kayak gitu, kayaknya nggak bisa sih gue kalau kayak gitu, kecuali emang gue yang mulai. Tapi gue kan nggak bukan manis-manis juga anjing, orang gue kalau ke cewek kadang masih ceplos Kagak bisa manis-manis anjing gue kalau juga. nggak bisa, paling kalau cewek doang gue kayak apa tuh, hai ganteng yang gitu tuh harus tuh. Sleep call gitu, gue juga gitu tuh. Apa pantunnya? Gue lupa aja, bukan di apa sih. Ada tuh, kita gue apa ini? Oh iya, pokoknya pantunnya apa ya? Anjing gue juga lupa lagi. Soal banget anjing. Kacau deh, kata deh. Tapi kalau gue juga mikir kayak misalnya dia manis ke gue, terus dia seakan-akan memberikan harapan ke gue. Nah itu udah kayak wah, gue fix langsung berusaha buat nggak berharap sih. Karena gini, misalnya gue sama dia belum ketemu nih sama sekali, gue cuma baru chattingan doang, atau cuma misal baru callan doang, terus dia manis ke gue, terus kayak perhatian apa segala macem. Dari situ gue mikir gitu loh, nih kalau dia aja ke gue aja yang baru kenal banget nih, baru banget kenal sama gue,
bisa semanis itu, bisa seperhatian itu gitu. Nggak menutup kemungkinan buat dia ngelakuin hal yang sama ke cowok lain sih. Iya, karena dia aja maksudnya kayak dengan segampang itu, kayak gimana ya, baik terus manis-manis itu lah ke kita. Kan nggak mustahil juga kalau dia di kontak line dia atau WA dia cuma ada kita doang, nggak mungkin kan anjing, pasti banyak cowok-cowok yang kena gocek juga. Bukannya kita fitnah sih, pasti itu kan pastilah anjing, nggak mungkin cuma ke satu cowok doang. Kayak ya nggak munafik, gue juga cowok juga pasti begitu anjing. Nggak usah munafik kayak lagi. Kayak dia kan ke si G, ke siapa tuh banyak banget tuh dia. Aduh, pusing gua. Bangsat gua lagi yang kena. Gua nggak begitu mainnya. Ya tapi soalnya gimana ya? Ya kayak nggak cowok doang, nggak cuma sekarang tuh nggak cuma cowok yang bisa gombalin cewek gitu. Banyak juga cewek yang suka gombalin cowok. Apalagi lu tau gak sih yang lu main GC kan? GC, OC gitu di line, kayak ada tuh cewek-cewek yang kayak sok-sok manis tapi di grup anjir, bukan di PC gitu. Iya. Nah, gue mikir dia di grup aja manis, apalagi kalau kita PC manis, di grup juga manis, yang nggak menutup kemungkinan kalau dia begitu ke cowok lain gitu loh. Soalnya gimana kalau gue nih ya, di grup tuh di main-main GC lain tuh banyak banget cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik ya, jujur aja nih gue. Sampai gue pernah dapet cewek dari situ, beberapa lah, sekian pokoknya mah ada. Dua maksudnya dua, sekian ada 2. Ada pokoknya dapet cewek dari GC, lumayan lah. Wah, dapet. Kenapa nggak gue seriusin? Karena bukannya gue nggak percaya ya, soalnya dia tuh kan masuk GC gak cuma satu doang anjing. Banyak ya modelnya sekarang. Ada GC Cheers, Ahacit gitu-gitu kan. Banyak Escobar lah segala macem. Amin banyak banget deh. Kayak setiap gue masuk GC itu tuh di cewek ada terus itu. Berarti kan bukan dia tuh gombal-gombal gini bukan ke gue doang. Berarti ke orang lain juga gombal dong. Dan ke GC lain gitu loh. Iya. Kalau kata temen gue nih, anak GC tuh sleep call-nya gak cuma sama satu orang doang. Beda GC, beda lagi sleep call-nya, ada lagi kayak gitu. Jadi dalam seminggu ada 7 hari, ya kan? Dari 7 malam, ada 7 malam lah. Dari 7 malam itu beda-beda tuh. Iya, oke, dia nih pernah dia ngirim cek ke Enggak, gua. Gua gak pernah. Callan 12 jam kata gua. Idih, kata gua ngapain 12 jam itu dia? Tahu 12 jam ke 6 jam itu kan dia. Enggak, gua gak pernah. Kemarin tuh ada cetannya di sini. Jangan buka kartu gitulah. Terus kan kayak balik ke support system nih. Kayak cewek yang beneran, yang memang bener gimana ya? Lu ngejalin hubungan itu serius sama itu cewek, itu benar-benar bisa jadi support system lu gitu ya kan. Kayak gue pribadi gitu ya, sangat membutuhkan sosok support system untuk ya gue ngejalanin karir gue sebagai seorang atlet sih, maksudnya. Karena gimana ya, misalnya lu tau lah, apalagi anak-anak fans bola gitu, lu pasti paham dan ngerti lah ketika misalnya lu nonton klub kesayangan lu deh gitu, terus performanya jelek, kadang ya lu kayak bisa ngelihat lah gitu latar belakang pemain-pemain lu yang nggak banyak diketahui orang tuh kayak gimana. Kayak contoh misalnya kayak Jesse Lingard, dia kan mungkin lu ngelihatnya dia mainnya jelek apa segala macem, Lord Lingard lah apa segala macem, karena tapi lu nggak tahu kan latar belakangnya dia tuh kayak ada masalah lah gitu kan, dia harus ngurus adeknya apa kalau nggak salah gitu, karena harus ngebiayain adeknya apa segala macem karena nyokapnya sakit gitu. Dah, lu juga misalnya lu juga seorang atlet atau misalnya seorang yang nggak usah atlet lah, lu mau ngejalin sesuatu tapi mood lu jelek gitu kan, support system itu bikin gimana caranya mood lu tuh jadi bagus, mood lu jadi asik gitu, jadi lu bisa enjoy untuk ngelakuin sesuatu. Apalagi hobi lu, passion lu gitu. Kayak gue nih, misalnya gue karir gue sebagai seorang atlet renang gitu, ya gue perlu mood yang bagus untuk bisa dapetin performa yang bagus juga gitu loh. Bener. Ya kan, jadi kalau buat gue sangat penting sih. Kalau lu gimana? Gue pernah kayak waktu itu gue ada kerjaan sama Wardah Kosmetik, foto produk, terus sama foto meetnya orang-orang Wardah di Alam Sutra. Itu gue lagi dekat gue lagi dekat sama anak Bandung. Ada tuh
Sampai sekarang sih masih chatan-chatan doang. Gue deket sama dia. Terus kebetulan dia ada di ini, lagi di Tangsel kan, lagi di BSD. Gue tuh di situ kadang lagi gabut banget dit kayak. Tapi gue punya tanggung jawab buat kerja nih. Gak mungkin gue tinggalin. Terus sedangkan uang harus profesional dong. Iya, gitu kan. Uang bayaran gue udah masuk ke gue semua. Terus dengan gitu nominalnya gede. Terus sebagian udah yang gue pakai tuh buat beli apa ya tuh? Beli memori. Oh iya. Kata gue gimana nih kalau gue balikin juga gue nggak pengen duit lebih. Akhirnya gue ngamut banget ya. Terus tiba-tiba nih cewek kayak, "Ida mau ketemuin nggak?" Tuh gue, "Yaudah temenin aja." Cuman gue masih gabut-gabut gitu kan. Iya. Ternyata kalau anak futsal bilangnya, gue seneng banget sih kalau gue lagi futsal tuh ditonton sama cewek gue. Iya, sumpah itu asik banget sih. Iya, terus kayak, nah gue tuh ngerasain dari situ karena gue bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang olahraga banget kan, karena gue mageran gitu. Terus karena itu gue lagi foto juga, kerja sama orang Wardah. Dia nemenin gue. Ternyata emang bener. Maksudnya bener tuh kayak anjing, udah kayak gue bener-bener punya pacar anjing. Padahal itu bukan pacar gue, sumpah. Dia baik banget anjing. Gue capek dilapin muka gue pakai tisu, dikasih minum. Gue buat minum Pocari itu kalau nggak salah. Dingin banget lagi. Lu dapet perlakuan ya, maksudnya lu kayak dapet perhatian gitu. Nah gue waktu itu gue sempet suka banget nih sama satu cewek gitu kan. Nah terus gue sampai jadi waktu sempet adalah kayak sebenarnya cuma kelas meeting sebenarnya, ya pertandingan kelas meeting futsal gitu kan antar kelas. Nah terus gue sampai gue bikin jersey. Nah bikin jersey tuh ya angka nomor punggungnya tuh ulang tahun dia. Buset. Nah terus kan dia nonton. Nah dari situ gue udah kayak gimana ya, memanas aja langsung kayak bener-bener semangat banget gitu buat main. Yang gue biasanya main jelek gitu ya kan. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa gue main bagus banget nih. Padahal dia tuh kayak cuma nonton doang. Maksudnya nggak yang nggak disemangatin, diteriakin, enggak. Cuma sekedar nonton doang. Dan menurut gue tuh kalau support system tuh nggak harus lu dapat perlakuan dari seseorang yang menurut lu bisa jadi support system lu sih. Kadang kehadiran orang itu aja, misalnya lu tanding nih, kehadiran orang itu di pertandingan lu itu aja udah cukup banget, gila, udah lebih dari cukup bahkan. Nggak harus lu misalnya dia ikut nonton lu tanding terus dia teriakin nama lu, sorak-sorakin nama lu, nggak harus kayak gitu sih menurut gua. Kadang dan support system tuh nggak bisa dibikin sih, maksudnya kayak timbul sendiri aja gitu, nggak bisa. Itu kan kayak bentuk kepedulian seseorang kepada kita kan. Iya, cuman nggak bisa misalnya tadinya lu sama orang ini biasa aja nih, sama cewek ini biasa aja, tapi terus lama-lama bisa jadi support system karena misalnya perlakuan cewek ini kalau gue nggak sih, gue nggak bisa kayak gitu. Kayak kalau emang dari awalnya gue biasa aja, ya udah gue biasa aja. Tapi kalau seandainya dari awal gue udah suka nih sama cewek, terus gue bisa semangat ngelakuin sesuatu, kalau seandainya di support, didukung sama ini cewek, itu kayak apa, beda banget rasanya gitu dari kebanding misalnya gini, gue tanding nih waktu itu terakhir banget, gue tanding kelas 12, gue tanding kayak di support satu sekolah cuy, maksudnya pertandingan terakhir gue, ya perlombaan terakhir gue lah di SMA gitu, gue didukung satu sekolah, kayak ya udah gue biasa aja, ya udah santai main gitu. Tapi waktu hari kedua gue main, kalau nggak salah hari kedua hari ketiga gitu gue main semifinal, gue didukung langsung gitu ya kan. Wah itu udah kayak, padahal dia tuh cuma ngomong, Radit semangat ya mainnya, Radit semangat tandingnya, gila, apa ngegolin gue, ya gila. Emang gimana ya, kalau walaupun dia cuma bilang semangat ya gitu aja, kita apalagi kalau itu orang yang benar-benar kita gimana, kita sayang lah, kita suka lah gitu. Kita benar-benar suka sama dia, kayak anjing semangat banget sumpah. Tapi kalau dari gue sendiri, kalau untuk sekarang nih ya support system, kayak gue tuh butuh someone for something, itu tuh buat support system, tapi gue gak butuh pacar gitu loh. Lu ngerti gak sih? Oh iya. Soalnya di fase-fase umur gue sekarang tuh kayak gue malah mikirnya tuh kerja, kuliah, temen, kerja, kuliah, temen. Gue gak pernah bikin pacar kalau sekarang. Gak tau kenapa di fase sekarang tuh kalau dibilang susah sih anjing. Gak bisa beda-beda sama umur 19 tahun gue kesana dah. Kalau kesana masih gampang banget gue. Bukan gimana ya. Gue tau gue umur 19 tahun kesana, sehari tuh gue bisa dapet cewek
Sumpah, itu kayak gampang banget anjing. Sekarang gue susah, gue nggak tahu ya. Antara gue kena karma atau gimana, gue nggak ngerti. Apa bosan sebenarnya? Kayak sih mungkin karena bosan capek kali ya. pacaran kayaknya. Kayak udah capek gue gini terus kayak monoton aja hidup lo. Terus udah gitu kayak gimana ya? Soalnya dulu nenek gue pernah bilang, nenek gue di Bandung, almarhum nenek gue. Jangan kelamaan kalau pacaran, takut ditinggal nikah. Dalam banget ya kayaknya. Ngeri aja nih gue, malah gue tinggal doang sama nenek gue. Aduh, bentar, gue pengen ketawa tapi gak enak. Cuma udah terlanjur ketawa. Iya, kalau gue gitu kayak gue tuh sekarang sampai ada gue sama temen gue, ada temen kampus gue, kita tuh sama jalan pikiran ya, kayak gue butuh someone for something, kayak semacam support system ya buat curhat-curhat doang gitu. Tapi ya gue juga gak munafik lah, kalau emang ada cewek yang ini ya mau gue juga, cuman buat sekarang ini mungkin susah sih gue kalau buat buka hati lagi, karena gue kemarin juga sempat ngalamin kayak toxic relationship gitu kan, kayak gue udah malas banget gitu kan. Takutnya gue kalau misalnya gue tuh lebih ke trauma sih sebenarnya. Gue takut ngejeblos di lubang yang sama juga. Kadang iya sih, kayak udah pernah terjadi gitu, takut kejadian lagi gitu kan. Sugesti kita terlalu dalam. Mindset, iya takutnya benar. Kan, anjing udah mau guanya kayak gini, terus ditambah ntar gue punya pacar. Soalnya gini, kalau misalkan kita belum siap pacaran, terus kita pacaran, yang bakal tersakiti itu bukan kita anjing, tapi si ceweknya. Play victim, enggak. Tapi emang play victim, tapi takutnya kan kita belum siap pacaran nih. Si cewek udah siap. Kita belum siap nih. Suatu saat kita punya masalah pasti dilampiasin ke ceweknya. Oh iya. Ke pacar kita nih. Berarti jadi bukan si cewek playing victim sebenarnya. Emang permasalahan tuh awal dari kita yang belum siap. Apalagi kalau kita belum selesai masa lalu nih. Susah bro. Misalkan nih misalkan. Tapi kalau gue sih nggak tahu ya, mungkin karena emang gue belum pernah pacaran sama sekali, jadi gue di posisi yang si Grace nih bos. Senggol dong. nggak tapi kayaknya mungkin karena gue yang belum pernah pacaran sama sekali, jadi gue support system tuh emang butuh pacar anjing. Ditambah nih, satu, gue nggak pernah pacaran sama sekali. Kedua, bukan masalah penasaran doang. Kedua, gue nggak punya temen anjing. Bangsat. Terus siapa jadi support system gue gitu kan maksudnya. Jadi gue benar-benar butuh sosok emang pacar gitu. Jadi buat support system gue, buat dia dukung gue gitu kan, kayak enak banget gitu. Kayaknya kalau punya pacar ya memang ya tuh penasaran juga sih, walaupun dari segi fisik gue mungkin belum siap ya kan, kayak belum glow up lah anjing, kayak anak-anak TikTok tuh belum glow up gitu kan. Dari segi materi juga gue belum, ya gue juga bukan anak dari orang tua yang kaya raya but legit gitu, enggak. Bukan rapatar gitu. Bukan rapatar gitu kan. Gue juga lagi berusaha untuk merintis karir gitu. Gue juga kayak masalah apa ya, mental sih anjir, kayak belum siap aja buat punya pasangan, belum siap buat punya pacar, tapi pengen pacaran gitu. Pernah nggak lu ada di posisi itu? Apa? Pernah nggak lu ada di posisi kayak gitu? Maksudnya, tapi yaudah lu terabas bela punya pacar kayak gitu. Maksudnya gini, misalnya lu belum siap nih secara materi nih, lu belum punya kerjaan atau cuman sekedar cinta monyet lah gitu istilahnya. Pernah nggak lu? Pernah. Jadi gue tuh, kalau gue dulu tuh mungkin gue dulu nekat sih anjing, soalnya kayak gue belum punya yang sebelum ini ya, belum punya pendapatan yang pasti, terus gue udah ngajak pacaran orang. Kan orang tua si cewek pengen punya pacar tuh ya minimal mah lu megang lah sehari duit mah gitu, enggak bener-bener enggak ada banget nol gitu. Enggak mau dapet tuh, orang tua cewek juga pasti mikir kayak gitu kok. Iyalah. Dan realistis lah itu emang gitu. Terus gue juga kalau waktu itu gue belum siap mental, kenapa? Soalnya gue suka ngedenger pacaran tuh nggak bagus dari teman-teman gue katanya. Nggak tahu deh, gue juga denger itu dari teman-teman gue. Dan pacaran merusak lu bakal kesini. Padahal kan itu tergantung diri kita sendiri aja. Iya. Kalau kita bisa stay positif mah aman, tenang aja. Aman deh itu mah. Positif apaan? Masa pikiran sangat positif. Buat positif COVID maksud gua. Lu mah gua tahu pikiran lu. Lah kan
Astagfirullahaladzim. Ya tapi gue nggak pacaran juga dari situ sih. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya ambigu. Cuma gimana ya? Pernyataan ini sebenarnya ambigu. Tapi kayak semua apa ya, semua ustadz lah gitu, semua petinggi agama bilang bahwa pacaran itu haram gitu loh. Padahal kenapa pacaran itu haram? Karena mendekati zina. Padahal kan banyak nih orang yang berzina walaupun tidak pacaran gitu. Jadi masih satu statement yang buat gue sendiri tuh suatu statement yang agak ambigu gitu. Karena kalau menurut gue, lu bisa rusak karena pacaran? Enggak juga. Lu tanpa pacaran pun bisa rusak gitu. Karena dari apa ya, dari elunya sendiri gitu. Lu misalnya lu pacaran, ya lu mau ngikutin nafsu, ya lu bisa rusak lah karena lu ngikutin nafsu gitu. Tapi kalau emang lu mau pacaran dan emang lu yakin nih, udah siap nih mental lu untuk oke, gue gak akan ngikutin nafsu nih, ya udah kayak aman-aman aja sih kalau menurut gua. Cuma karena dari beberapa temen gua gitu yang pacaran, emang banyak sih yang pada yang punya masalah lah, ada yang juga hancur lah gitu kan karena LDR atau segala macem. Tapi ada juga yang aman aja gitu, kayak ada yang adem anyem gitu. Nah dari situ gue lihat cara mereka punya hubungan, cara mereka pacaran sih. Kadang kalau gue ngeliat orang pacaran yang kayak manis, romantis gitu malah nggak bertahan lama sih kalau menurut gue. Bosan. Kayak apa ya, manis terus gitu. Kayaknya lama-lama bosen gitu kan. Lu dikasih bunga tiap hari, lu mati kali apa? Dikubur kali. Gue tuh sempat nyimpulkan ketika lu pacaran pakai nafsu, terus lu pasti kayak paling banyak banget dari sekarang kan tiba-tiba melendung tuh bininya tuh udah kayak balon, tiba-tiba balik misalkan dari kemana gitu kan, ke Bali misalkan pulang badannya udah 2 apa gimana kan, lu nggak tahu tiba-tiba pulang muntah-muntah ya kan. Iya. Terus menurut gua ketika lu pacaran pakai nafsu, sebenarnya yang menyebabkan hubungan lu nggak sehat tuh itu aja. Apa lu harus pakai nafsu gitu kan. Jadi si ceweknya juga mau mutusin, tapi udah keadaan gue sekarang kayak gini, udah bekas nih si cowok, masa gue ditinggalin seenaknya. Cowok gampang, pas pikiran cewek, cowok gampang nyari cewek lagi. Memang karena si cewek kan kayak tugasnya kayak cuma nunggu jawaban dari kepastian dari si cowoknya kan. Sebenarnya pasti si cewek juga mikir kayak gitu. Makanya yang bikin hubungan gak sehat tuh kadang ya salah satunya itu. Yang satu misalkan kayak nggak bisa ngejaga komitmen, kedua lu pacaran pakai nafsu, terus ketiga lu cekin mulu. Soalnya kadang kan gimana ya, kalau lu lihat cowok tuh cewek kan yang belendung gitu ya. Nah cowok kan enggak gitu. Maksudnya istilah kasarnya gini, cowok tuh nggak ada bekas-bekasnya sama sekali gitu loh. Iya, yang lebih terlihat signifikan tuh si cewek gitu kan. Soalnya dan kenapa gue sih ngerasa kayaknya kenapa pacaran itu benar-benar diharamin, walaupun dalilnya secara terang-terang bilang pacaran itu haram gak ada, tapi kenapa pacaran diharamkan tuh karena ya karena itu gitu. Karena dari pacaran lu tuh makin susah buat nahan nafsu lu gitu, karena kayak lu punya komitmen, oke lu punya gua ya gitu, lu cewek gua ya gitu. Maksudnya seakan-akan si cowok ini nggak ada akad apa-apa, nggak ada mahram nggak ada mas kawin apa-apa gitu. Jadi nggak ada suatu perjanjian buat yang bisa ngikat itu cowok, tapi bisa ngekang itu cewek gitu loh. Iya. Karena kan kayak lu lebih sering dengar orang bilang gini gak sih, iya cewek gua. Kan kalau cewek tuh jarang lah untuk ngomong iya cowok gua gini, cowok gua gitu kan, kayak sebenarnya lebih jarang daripada cowok yang ngomong iya cewek gua nih gitu. Karena gimana ya, seakan-akan cowok itu mau jadi suami, tapi karena dia belum siap, jadi pacaran kalau menurut gue. Jadi dia kayak seakan-akan udah memiliki orang lain gitu tanpa akad apa-apa gitu. Jadi kayak belum dewasa, jadi lu mau pacaran cuma karena ngikutin nafsu, akhirnya lu ya udah lu pacaran aja, bukan menikah gitu. Ada temen gue yang bilang, jangan pacaran itu haram. Ada tuh temen gue nggak nyebutin namanya, kalau ada orangnya mungkin merasa gitu kan. Sampai pada akhirnya nih anak sibuk punya cewek jadi buat cari pacar. Gue bingung kan, gue jangan pacaran gue haram. Ya gue kira putus beneran kan jadinya. Putus beneran gue. Anjing. Gara-gara dia bilang jangan pacaran, putus beneran gue jadinya. Yang ngomong kayak gitu sampai sekarang kagak punya pacar bangsa. Tetep aja yang ngomong kayak gitu terus nyari cewek juga nggak punya pacar sampai sekarang. Anjing.
Ya Jaya. Jaya. Kacau, kesian si Jaya. Tapi kalau menurut lu nih Ki, kan banyak banget nih orang dia bilang, pacaran tuh haram. Dia tuh agamanya kenceng gitu kan. Tapi masih bersahabat sama cewek. Maksudnya bukan bersahabat doang, maksudnya gini. Sekarang tuh banyak banget orang yang berkoar-koar di sosial media dan bilang pacaran itu haram, zina apa segala macam itu haram, nggak boleh maksiat, nggak boleh zina. Tapi mereka sebenarnya pacaran yang nggak harus, kan pacaran kadang orang pacaran nggak harus yang lu mau nggak jadi pacar gue, nggak harus nembak gitu loh. Maksudnya pacaran ya udah pacaran aja, nggak harus ada nembak-nembak gitu sih, ya nggak sih? Iya. Terus dia tuh banyak banget orang sekarang yang pacaran tapi berlindung dari kata sahabat, temen, deket doang. Ya nggak sih? Iya, kayak itu tuh kayak misalkan gimana ya? Kayak misalkan banyak ya orang pengen berbuat kebaikan, berbuat kejahatan tapi dibungkus dengan cara kebaikan. Nah, benar Kayak tuh. Gitu. Balik kan jadinya. Ya kayak orang-orang yang bercanda atau ngejek, maksudnya orang-orang yang pengen ngejatohin tapi dia berlindung dari kata ya elah gitu doang, baper gitu. Iya, Ya kan? kayak cemen banget dah lu sama temen aja kayak gini, padahal kan yang diterima pun berbeda gitu perasaannya, Iya. nggak bisa disamaratakan. Ya lu nggak tahu apa orang yang lu bilang kayak gitu nerimanya kayak gimana kan gitu loh. Dan orang-orang yang pacaran tapi berlindung dari kata-kata sahabat, teman gitu, gimana ya? Lu bilang pacaran itu haram, lu bilang pacaran itu nggak boleh maksiat segala macam karena mendekati zina apa-apa. Tapi lu sama si sahabat lu ini jalan berdua, rangkul-rangkulan, foto berdua deketan, berkholwat juga anjing. Sama aja, apa bedanya? Beda judul aja, pacaran sama sahabat, bedanya itu doang gitu. Cuman gue bingung nih, gue tuh kadang gue suka merasa gini. Gue ada sahabat cewek, cuman nggak terlalu, nggak kayak orang-orang kayak di TikTok kan. Kalau sama sahabat tuh cowok sama cewek kan kayak orang bener-bener pacaran. Iya, udah kayak orang pacaran. Nah, si cowoknya itu punya pacar, itu kayak gimana sih aja perasaan ceweknya? Soalnya gue pengen kayak gitu, kayak sama sahabat gue jalan, cuman si sahabat gue yang cewek ini pas gue punya cewek ngehargain, takutnya kan malah kita sampai sempat blok-blokan WA juga kayak gitu. Gue blok-blokan IG karena itu gila. Dia nggak mau kalau gue tuh harus putus terus galau lagi gitu-gitu. Jadi dia tuh lebih ngehargain. Dan pas dia si cewek ini punya cowok, anehnya gue nggak boleh ngeblok dia. Lu nggak boleh ngeblok? Iya, gue nggak boleh ngeblok, tapi bagian ini gue harus ngeblok dia. Oh gini, bagian lu yang punya pacar gitu. Bagian gue punya pacar, gue harus ngeblok dia. Secara nggak langsung enak di lu ya? Iya, kayak gitu makanya. Iya. Terus kok gitu sih? nggak tahu, gue bingung, makanya gue nanya gitu kan ke dia, kenapa dibedain kayak gini. Terus dia cuma ngomong, nyari orang kayak lu susah Ki, sumpah. Lah, terus gue kenapa? Maksudnya gue bingung. Lah, kok udah anjing, gue balik aja. Gue. Iya ya. Nah, gue pengen nanya itu ke cewek-cewek tuh, ketika si cowoknya jalan sama sahabat tuh, lu ngerasa cemburu gak sih anjing? Kalau cemburu nggak munafik sih pas cemburu, cuman kayak ada nggak sih ngerasa takut kehilangan diambil sama sahabatnya itu? Apalagi sahabatnya kan lebih kenal dia daripada lu. Iya, gitu. apalagi lawan jenis. Sumpah ya, gue juga ini ya. Kalau sahabatan lawan jenis nggak ada rasa tuh bohong anjing, sumpah. Gue ngerasain soalnya, bener-bener gue ngerasain kayak sampai pada akhirnya kalau misalkan gue ngungkapin pasti jawabannya bikin sakit, bukan bikin sakit karena emang dari awal kita komitmennya untuk jadi sahabatan. Dan setelah lu ungkapin, lu malah kehilangan sahabat. Makanya gue sampai sekarang kenapa gue nggak ngungkapin, karena gue udah tahu perjanjian gue di awal tuh, kita jangan saling pacaran nih, kita sahabatan aja. Tapi gue sayang anjing sama lu, gue sayang. Makanya jangan punya temen. Kagak, gue butuh temen ini. Iya sih, emang sebenarnya butuh. Cuman nggak kok bullshit sih sahabatan cowok cewek. Dia juga kayak gitu. Enggak, gue nggak punya. Abang temen itu siapa tuh? Nggak usah dibahas yang itu. Tapi bullshit ya, gue sahabatan lawan jenis tuh nggak ngelibatin perasaan tuh bullshit. Kita realistis aja lah ya. Sahabatan yang lawan sahabatan sekarang yang sama jenis aja bisa punya perasaan, apalagi yang lawan jenis aja. Tapi dia si misalkan
awalnya gitu emang support system teman ya teman support system sahabat support system, tapi gue nyampe pacaran susah dari si sahabat buat jadi pacar tuh susah anjing. Iyalah. Kan yang awalnya support system itu awalnya kita berteman doang anjing. Berteman bisa aja kan dari berteman langsung pacaran, tapi kalau berteman bersahabat pacaran nggak bisa tuh anjing itu. Kenapa ya? Karena mungkin kayak lu kalau sama sahabat lu lebih sering ketawa-ketawa ya kan, lu lebih sering ngelawak lah, ketawa ketiwi gitu kan. Iya. Tapi kan kalau sama pacar lu tuh jarang lah buat ketawa-ketawa tuh jarang gitu, maksudnya kadang romantisan gitu loh. Jadi gue nggak romantis anjing, bingung gue. enggak, kadang bisa yang lebih mantap tuh adalah ketika lu pacaran tapi rasa sahabat. Oh gini kayak, Tapi bukan sahabat rasa pacaran ya, maksudnya kayak misalkan pacar kita tuh jadi teman kita jadi bisa jadi kita berbalik gitu, tapi tetap kita pacaran, bener-bener pacaran gitu. jadi statusnya pacaran tapi kayak orang sahabatan gitu loh. Iya. Jadi bisa ketawa-ketawa bareng, bisa nggak harus romantis. Alah, tai. Iya bener sih, cuman susah sih nyari gitu nih. Susah ya? Di mana ya? Gue juga sekarang gak nemu ini. Nah, gue juga nyari di Shopee nggak ada. Bukan apa gue udah juga ngeraku sekarang. Oke nih, balik ke support system. Balik kemana lagi anjir, apa yang mau dibahas? Support system. Ketika tetep sih, lu kalau gue kayak yang tadi itu gimana? Gue tuh butuh support system buat sekedar teman curhat aja. Tapi bukan buat pacar itu. Ya kalau misalkan emang bisa buat pacaran kenapa enggak, cuman untuk saat ini untuk bulan ini cuman tapi besok ulang tahun ucapin gua ya. Kan udah gue tuh butuh banget ya, sebenarnya gue butuh support system soalnya semenjak gue sama kemarin bukan yang kemarin banget, bukan ada pokoknya mah sama si itu jadi susah banget gue buat dapat support system lagi tuh, soalnya dia udah paling the best dia doang anjing. Terus lu kehilangan banget. Aduh, menyesal sekali. Ya. Jangan pulang dulu, lagi kita lantainya masih basah. Iya. Bangsat kan. Ganggu. Oke kalau gitu, untuk menutup podcast kali ini, seperti biasa satu quotes dari lu, satu quotes dari gua nih Ki. Lu dah. Apaan? Tentang percintaan atau support system. Gue gak berapa lebih aja kalau dari support system buat jadi. Cuma nih ya gue yang tadi aja gue bukan kok sih, emang gue cuma pengen aja gitu. Gue cuma butuh someone for something aja, nggak lebih dari itu. Tapi kalau emang bisa lebih kenapa enggak ya. Bener. Yang pasti gue butuh support system tuh buat nemenin hari-hari gue. Tapi ya nggak mau dapet juga, gue pengen punya pacar ini sekarang. Kalau pas gue nggak tahu gak nih. Jelas. Ya lu udah pernah, setan gue kan belum pernah. Kalau dari lu Dit? Kalau dari gue, entah lu mau pacaran atau bahkan entah lu mau pacaran, pas pacaran atau pas mau lagi PDKT, saran gue sih cuma satu, lu jangan pernah berharap sih. Jangan pernah berharap lebih deh minimal. Karena ketika lu berharap, apalagi lu berharap sama manusia gitu ya, lu pasti ujung-ujungnya bakal sakit hati gitu. Iya, kalau nggak sesuai dengan nggak sesuai ekspektasi, pasti lu bakal sakit hati. Ya gimana ya, manusia tuh mut-mutan gitu loh. Semudian atau nggak mudian orang pasti mut-mutan juga, maksudnya ya nggak bisa dia konsisten kayak gitu terus. Nggak bisa dia misalnya ekspektasi lu gini, lu punya cewek yang pengertian, ya nggak bisa dia bakal pengertian terus-terusan ke lu gitu. Kadang ada masa dimana dia nggak perhatian ke lu, dan di situ kan berarti kan lu berekspektasi nih, lu berharap dia bakal perhatian terus ke lu selamanya gitu. Tapi bakal ada momen dimana dia nggak kayak gitu kalau. Jadi saran gue adalah ya jangan berharap sih. Itu aja dari gue dan dari Rizky. So this is SKD Podcast signing out.